Selamat menjelang subuh yang akan memasuki di pagi hari, tepatnya di hari Senin ini di pukul 05.46 mereview kembali perjalanan menggunakan mobil Verosa Megatop di channel Gavian Sang Explorer. Nah, kita akan review bagaimana kondisi saat ini. Saya baru aja tadi bangun pukul 05.30. Itu adalah kisaran waktu di mana saya harus bangun untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, kecuali mungkin di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Dan sebenarnya siapapun kita ya, termasuk yang masih pekerja keras ini demi menghidupi keluarga, tentu ini adalah rutinitas yang sangat membosankan ya, bagi siapapun, mau itu miskin atau kaya. Tapi ya bedanya memang bagi kita yang kalangan menengah ke bawah, memang ini menjadi suatu beban yang sangat berat ya, karena kita udah hidup pas-pasan gitu ya, hidup dengan ya dengan kata-kata ya pasrah saja gitu ya. Yang penting bisa menghidupi istri sama anak gitu ya, atau kata-kata yang penuh dengan seperti keputusasaan lah gitu ya. Beda dengan mereka yang udah kaya melintir ya, mereka hanya tinggal terima laporan dari bawahannya, dari anggotanya, tinggal menikmati duduk manis di rumah tanpa harus memikirkan apa ya namanya, beban ya. Karena beban tetap ada, tapi bagi kita orang-orang menengah ke bawah, memang kita yang jauh lebih berat, karena kita bukan ada orang yang bisa kita andalkan ya, bukan ada koneksi kuat, atau bahkan mungkin kita punya kekuasaan ya. Hanya cukup menguasai jiwa emosional kita aja sudah cukup. Nah, bagi saya memang ini sesuatu yang sangat membosankan memang, tetapi ya kalau kita jalani ya dengan jalani terus apa adanya ya, artinya sambil lalu lah gitu ya. Ibaratnya jangan terlalu ditanggapi hidup ini dengan seserius mungkin ya, waktu juga akan terus berjalan ya, umur kita terus berjalan gitu ya, tetap ada perputar waktu dan masa ke masa. Ada saja memang apakah kita selama waktu itu berjalan, usia bertambah, apakah kita bisa menjaga dan bertahan, bahkan mengembangkan karya kreativitas kita, harta materi kita, kemudian juga moral kita gitu ya, sesuai dengan usia. Ya kita lihat aja seperti mobil yang kami gunakan ini ya, mobil Verosa Megatop ini, walaupun dia mobil tua ya, usia sudah tidak muda lagi, sudah ada ekor tahun 96, sekarang tahun 2026, Anda bisa hitung sendiri udah berapa tahun mobil ini tetap berkarya di atas aspal ya, mulai dari aspal model zaman dulu hingga aspal model sekarang ya. Kita tahulah bagaimana ya, dengan segala medan ya, mulai dari keluar dari pabriknya gitu ya sampai sekarang ya puji Tuhan memang tidak ada kendala satupun ya, mobil ini tetap masih bisa digunakan. Dan itulah mengapa mobil ini bisa melengkapi kehidupan saya, dan sepertinya penyempurna dalam kehidupan saya, dalam aktivitas gitu. Membuat ada
sedikit saja kesenangan gitu ya. Tapi kalau udah mobil ini bermasalah, udahlah betul-betul nggak tahu lagi ya gitu ya, nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu. Seakan-akan tidak, dunia ini akan punah gitu, dunia ini seperti mau punah gitu ya. Ya kalau kita punya kendaraan lama, sehat, dan kita betul-betul sangat mencintai kendaraan tersebut, ya jujur aja memang kita masih bisa lah jadikan itu sebagai fondasi untuk kita bersemangat di pagi hari gitu ya, menjalani hidup. Ya itulah sekedar memang kalau mobil tua ini ya, ibaratnya kalau tadinya mata kita ini masih ngantuk gitu ya. Deja saya punya mata masih mengantuk ya. Tapi ya berkat mobil ini juga ya gitu ya. Di samping daripada keluarga ya, terutama anak gitu ya. Kadang-kala kita memang bisa saja gitu malas-malasan di rumah gitu ya. Tapi itu tadi saya sering kalau udah misalnya saya lagi kurang sehat kawan-kawan, lagi sakit gitu ya, kalau misalnya di rumah aja tuh malas bener gitu ya, bosan bener gitu, rasanya pengen keluar. Kadang-kadang terpikir, bagusan aku tadi di tempat kerja gitu kan gitu, atau bagusan saya tadi ke suatu tempat gitu ya gitu. Ada yang harus kita sesal di kemudian hari, padahal sebenarnya itu adalah waktu di mana kita tuh sebenarnya enak di rumah gitu ya. Tapi karena itu tadi, dari pagi sampai sore hingga malam kalau kita di rumah aja memang membosankan gitu ya. Rasanya tidak ada pergerakan selangkah ini dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita. Saya juga sudah ambil sepeda motor, kereta ya kalau bahasa bedanya. Saya belum bisa bawa kereta untuk saat ini ya, karena mata saya udah rabun, sulit untuk melintasi jalan-jalan area kota Medan ini ya, Deli Serdang, Medan, segala macamnya ya. Karena sini banyak lubang, banyak jebakan Batman ya. Jadi terpaksa saya harus bawa mobil gitu ya. Tambah lagi memang lampunya memang udah muram gitu ya. Ya udah, jalan satu-satunya ya mobil lah. Apa mau dikata, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau naik kereta itu memang simpel, enak gitu ya. Hanya saja memang karena barang bawaan saya banyak, itu yang mempersulit gitu. Apalagi harus pakai lengkap gitu ya. Belum lagi harus mengantisipasi datangnya hujan yang tidak bisa diduga gitu ya. Kadang-kadang hujan ini suka-sukanya gitu ya. Sore ini kadang mau hujan, mau enggak gitu. Belakangan ini berapa hari ini memang hujan terus. Nah, itulah sebenarnya dilema kita kalau punya roda dua gitu ya. Terus udah gitu kalau kita udah sampai di tempat pekerjaan di jam-jam subuh, karena saya orangnya kalau berangkat dari rumah selalu dipukul di bawah jam 6 pagi kawan-kawan. Mau naik kereta, mau naik mobil, itu saya selalu di bawah jam 6 karena saya tidak mau berhadapan dengan macet gitu ya. Mau berhadapan dengan hiruk pikuk apa segala macam gitu ya. Jadi kalau saya seandainya naik kereta di pukul-pukul sebelum jam 6 pagi gitu ya, kalau saya ngantuk misalnya sampai di tempat saya bekerja, itu saya jadi beban pikiran gitu, mau tidur di mana gitu ya. Pernah saya suatu kali tidur itu di kantin bawah, tapi nggak nyaman gitu ya. Ya udahlah, terpaksa saya pakai mobil, mengingat juga mobil ini sebelumnya udah saya isi 500.000 gitu ya Pertamax. Jadi udah saya jalani aja lah. Sayang kan rasanya kalau kita udah isi mobil kita dengan ratusan ribu, tapi kita nggak make gitu ya.
karena ya kalau pikir-pikir kalau cari tempat lagi untuk ngekos dekat tempat saya bekerja itu banyak juga ya yang harus diperhitungkan, belum lagi harus pasang wifi, belum lagi soal keamanan mobil saya gitu yang terparkir di daerah kos-kosan gitu ya. Banyak yang jadi harus dipertimbangkan gitu ya. Kalau kita tuh udah punya rumah di seputaran kota Medan, lo rupanya kita ngekos gitu. Memang kalau mobil ini ya saya udah siapkan untuk seperti camper van gitu, walaupun belum sempurna gitu ya, tapi di Medan ini memang kurang untuk sebagai tempat untuk istirahat gitu kan kawan. SPBU ya bisa-bisa aja gitu, cuma kadang-kadang kan kita kalau tiap hari, tiap malam situ terus kan orang curiga petugasnya gitu ya, tiap malam ke situ, tiap malam ke situ gitu, orang nanti berpikir kita mau aneh-aneh gitu ya. Ya udahlah, eh, saya cari tempat yang lain. Kadang-kala walaupun ada gitu ya, kayak semacam di lapangan benteng saya pernah gitu ya. Memang kalau udah jam-jam malam gitu enak gitu ya, kalau udah jam-jam tengah malam udah nggak ada lagi kutipan parkir gitu. Cuman ya itu tadi kembali kepada kenyamanan untuk beristirahat gitu ya. Ya udahlah saya putuskan pulang gitu ya. Tempat kerja juga kadang-kadang saya lebih terusik lagi kalau tempat di samping kantor tempat saya bekerja gitu, karena ada satu orang yang ganggu gitu. Saya orangnya gimana ya, karena mungkin karena saya seorang introvert, saya nggak risih kalau ada suara-suara yang mengganggu telinga saya gitu, yang ibaratnya yang membuat saya risih gitu ya. Apalagi orang yang mengganggu saya itu kalau di daerah situ satu orang ada kurang sehat lah gitu ya, dibilang ada gilanya lah pemakai gitu. Jadi saya males gitu ya. Dulu sebelum dia ada saya enak gitu ya, bisa saya nikmati tidur di situ, menikmati sepoi-sepoi. Paling ya saya ngerasain angin yang enak itu di pukul-pukul jam 3 gitu ya, jam setengah 3 pagi itu saya udah ngerasain angin sejuk gitu ya. Tapi itulah, karena keadaan juga tidak memungkinkan, ya udah saya pulang. Ya mungkin itu menjadi suatu masukan buat orang-orang yang ya di pemerintahan lah ya, perlu memang ada suatu lapangan parkir khusus untuk mobil ya, yang diperuntukkan khusus eh, bagi orang-orang yang pegawai atau karyawan atau anak-anak perkuliahan yang ibaratnya mau naik sepeda motor, mau dia naik mobil gitu ya, di mana mereka menjalankan aktivitas rutinitas yang ini, yang apa ya namanya, yang terus menerus gitu. Mengingat rumah mereka jauh ya, perlu memang ada lapangan perparkiran gitu kan. Ya kalau soal hitung-hitungan bulanannya kan pasti ada gitu ya, yang bisa dijadikan masukan ke pajak daerah gitu ya, jadi ada pemasukan. Karena memang sebenarnya apa ya, kalau bisa dikatakan memang orang rata-rata di kota Medan ini kebanyakan memang akan pasti memilih untuk pulang ke rumahnya gitu ya, walaupun mungkin pemerintah menyiapkan fasilitas seperti itu. Memang kalau dominan kayak kalau kita lihat dari mobilitas masyarakat Medan, pada umumnya mereka tuh kalau beraktivitas itu selalu PP gitu ya. Pasti kalau udah selesai segala tugasnya dari luar, mereka pasti akan pulang ke rumahnya gitu. Tapi kalau bagi saya, kalau selagi tempat itu nyaman, dilengkapi dengan fasilitas yang oke gitu, mungkin itu bisa membuat daya tarik masyarakat untuk memikirkan kembali dan mengambil keputusan untuk tinggal secara nomaden gitu ya,
di lapangan-lapangan yang disediakan pemerintah gitu. Padahal kalau kita katakannya memang kalau di daerah Kota Medan ini kan masih banyak lahan-lahan yang masih bisa dimanfaatin gitu ya. Misalnya tanah-tanah yang akan dihibahkan atau tanah milik negara atau juga yang istilahnya ada lapangan-lapangan yang intinya di situ itu tidak memiliki pemiliknya secara sah, tidak ada pemiliknya lah, atau yang menjadi milik negara gitu. Ya apalah salahnya dibuat di tengah kota gitu kan. Karena begini kawan-kawan, kalau untuk lapangan untuk mereka yang berolahraga aja ada gitu ya, yang seperti lapangan Merdeka, lapangan Benteng ya kan, itu kebanyakan digunakan untuk orang menjalani aktivitas berolahraga gitu ya. Harusnya memang di satu sisi untuk istirahat malam ada juga diperuntukkan gitu ya. Memang bisa kita istirahat di lapangan Merdeka gitu ya, bisa kita istirahat di lapangan Benteng untuk bermalam, bisa gitu. Cuman kita butuh pengakuan gitu ya, termasuk juga keamanannya gitu loh. Jadi masyarakat itu akan nantinya tersistem dalam pikirannya bahwasanya apa ya, untuk tertarik berada di lapangan yang disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi harus ada dulu diperuntukkan untuk apa, biar masyarakat itu tertarik pada lokasi tersebut gitu ya. Nah itu sebenarnya yang harus dipikirkan pemerintah memang. Apalagi kalau misalnya terjadi kelangkaan BBM gitu ya, sangat penting sekali memang adanya tempat-tempat tempat-tempat ruang gitu ya bagi pengemudi gitu ya, yang berstatus pegawai negeri sipil, karyawan gitu ya, pelajar atau mahasiswa gitu ya, yang rumahnya memang sangat jauh gitu. Dan bagi mereka yang mengalami kondisi riwayat penyakit gitu ya, jadi daripada orang-orang ini kenapa-kenapa di jalan gitu ya, karena mereka punya riwayat penyakit yang sewaktu-waktu bisa menjemput menjemput ajal gitu ya. Jadi mereka ada dimungkinkan untuk beristirahat di daerah tempat mereka beraktivitas, tempat kantor atau kampus atau apapun itu. Ya, ini memang harus dipikirkan oleh masyarakat, dipikirkan oleh pemerintah gitu ya. Sebenarnya banyak yang sebenarnya apa ya, bisa dijalankan oleh aparatur pemerintah ya, di pusat maupun di daerah gitu ya. Tidak hanya harus mengikuti atau meniru gaya-gaya kota metropolitan, bahkan sampai negara-negara maju gitu ya. Kita seharusnya bisa menciptakan suatu ide gitu yang belum pernah dibuat oleh negara-negara maju ya. Ya seperti tadi adanya lapangan atau juga fasilitas sarana prasarana gitu ya, termasuk tempat penginapannya gitu, yang nantinya itu bisa masuk ke dalam kas negara gitu ya. Tapi ya itu tadi harus ada pengendalian dan penguasaan, adanya pengontrolan di dalam itu gitu, dari segi keamanan, dari segi ekonomisnya, dari segi perawatannya gitu ya. Kemudian juga perlu diperhatikan juga kebersihannya gitu ya, dan kenyamanan yang paling utama di situ yang menjadi titik poinnya gitu ya. Ya artinya perlu dikenakan denda apabila ada pengemudi yang
misalnya membuang sampah sembarangan gitu ya, ditemukan gitu, langsung kena denda gitu ya. Dan ada hal-hal sanksi lainnya bagi yang melanggar gitu ya. Sehingga tempat yang disediakan oleh pemerintah itu awet gitu ya, betul-betul terjaga gitu. Ya, bisa dengan pakai uang masuk juga bisa ya kan. Ada pemasukannya dari retribusi gitu. Jadi kalau misalnya setiap kendaraan yang masuk ke dalam, parkir ke dalam, dikenakan biaya yang ibaratnya cukup mahal lah, sehingga tidak sembarangan orang yang masuk ke situ gitu. Terus ada namanya denda-denda, jadi ya berjalan dengan baik gitu loh. Ya bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit, contohnya misalnya yang mengalami misalnya riwayat penyakit lah kita bilang ya, dan sudah disarankan dokter harus beristirahat, contohnya seperti itu ya. Atau mereka memang sebenarnya udah nggak sanggup lagi kesehatan mereka gitu ya, oleh karena apapun gitu, ya mereka dikasih kemudahan lah gitu ya, ada keringanan bagi mereka yang memiliki penyakit gitu ya, disediakan misalnya rumah sakit atau puskesmas di daerah situ gitu. Jadi mereka-mereka ini yang akan mau melanjutkan aktivitas mereka diperiksa terlebih dahulu oleh tim kesehatannya gitu ya, apakah mereka layak untuk berangkat kerja atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah suatu perhatian yang sangat baik gitu ya, demi kelangsungan kinerja ke dalam kemajuan bangsa ini gitu loh. Jadi masyarakat tidak perlu lagi disusahkan harus ngisi bensin lah ya, sampai demo-demo segala macam gitu ya. Tidak lagi dibebankan dengan yang namanya kemacetan gitu ya. Karena memang bekerja di kantor itu, bekerja di pemerintahan atau dimanapun itu kan butuh konsentrasi kawan-kawan ya. Belum lagi nanti sampai rumah berhadapan dengan keluarga gitu. Jadi demi supaya baik organisasi itu, maka SDM-nya juga harus betul-betul disehatkan. Dengan apa? Dengan itu tadi, dengan adanya fasilitas-fasilitas itu sendiri gitu. Jadi ya kita pun sebagai yang namanya orang-orang yang bekerja ini, ataupun yang kuliah ataupun sekolah, bisa fokus gitu. Atau buatkan semacam asrama gitu, misalnya di perkantoran buatkan asrama seperti halnya kayak macam mes-mes gitu ya, kayak di pemerintahan itu kan ada ya, daftar kayak di, kalau di pemerintahan, kalau misalnya kayak di asrama akademi gitu ya, ada semacam di samping kantornya itu ya kayak mirip-mirip kos-kosan, tapi dia kos untuk orang-orang dinas gitu ya, kayak rumah dinas gitu, tapi diperuntukkan bagi mereka staff-staff gitu ya, yang ibaratnya mereka memiliki jam terbang yang penuh beban gitu ya. Jadi mereka disediakan juga tempat untuk istirahat gitu. Ya didata gitu loh, istilahnya mereka didata siapa-siapa aja nih yang mau gitu ya. Dengan syarat tempat tinggalnya jauh, kedua karena riwayat penyakit gitu ya, dan hal lainnya gitu. Dan itu harus dipergunakan sebaik-baiknya fasilitas itu, bukan malah disalahgunakan gitu ya, ibaratnya sebagai tempat menyembunyikan narkoba gitu ya, menyembunyikan simpanan seperti wanita simpanan gitu, atau laki-laki simpanan gitu ya. Ya harus benar-benar lah gitu ya, karena di ruang kantor aja pun, di ruangan aja kerja pun ada juga seperti itu bos-bos ya, sama pegang melakukan yang tidak sepantas ya. Inilah yang diperhatikan juga, agar
orang-orang yang punya riwayat ya penyakit gitu ya, terus orang-orang yang tempat tinggalnya jauh, mereka yang kerja sampai lembur, mereka harus lebih diperhatikan untuk tempat tinggalnya agar mereka juga konsentrasinya baik gitu ya, betul-betul aman dalam menjalankan aktivitas mereka. Ya, harus dilengkapi lah sarana dan prasarana itu sendiri. Mungkin itu yang jadi eh, masukan saya ya kepada pemerintah juga ya. Mungkin ini karena saya pakai mobil-mobil tua makanya saya terpikir seperti ini ya. Tapi kalau tadinya saya orang yang menengah ke atas ya, atau juga saya mungkin orang yang dari orang-orang yang memang menggunakan mobil-mobil mahal, mungkin saya nggak memikirkan seperti itu gitu kawan-kawan. Uh, Pasti saya akan lebih egois gitu ya. Pasti akan saya lebih memikirkan kehidupan saya daripada orang lain. Tapi itu tadilah karena saya orang yang senang dengan mobil-mobil tua, yang suka berpetualang, camper van, dan pengalaman juga sudah lama gitu ya. Jadi saya rasa memang orang-orang yang para pekerja-pekerja keras ini ya, orang-orang pelajar, orang-orang pendidikan ini yang berjuang ya, jangan lagi lah disusahkan ya kehidupan mereka ya. Berikan aja lah tempat tinggal yang layak, yang dekat dengan tempat mereka bekerja, tempat mereka kuliah. Itu sangat membantu sekali kawan-kawan. Nah ini kita di daerah mau masuk ke lapangan benteng. Mungkin beberapa waktu akan ke depan nanti kita akan akhiri ya. Saya sebenarnya nggak mau panjang-panjang lagi seperti sebelumnya gitu ya, karena butuh kesabaran yang sangat amat panjang ya kalau mengupload video ini. Jadi ya paling 1 menit ya. Kalau kemarin saya pernah sampai mungkin tuh sampai 3 menit, 5 menit ya, lama gitu ya. Nah inilah kondisi di pukul 06.13 pagi. Pukul 06.13 keadaan cuaca seperti ini bisa tampak dari atas dengan mobil Veroza yang masih betul-betul sehat. Aduh, banyak orang yang berolahraga, badan-badan sehat. Ya, kalau saya pribadi memang karena sudah umur 40-an udah gak terpikir lagi ya untuk berolahraga, apalagi membentuk badan. Karena jujur aja itu sesuatu pukulan buat saya kalau saya harus memperhatikan hidup saya harus olahraga. Ya biasanya kalau orang-orang yang udah umur 40-an udah gak terpikir lagi untuk berolahraga ya kawan-kawan. Pengennya ya nikmati hidup sewajarnya saja lah gitu ya. Ya makan aja pun saya sekali sehari. Nah ini di depan kita ini lapangan Merdeka. Nah, kalau mau lihat kondisi lalu lintas di pukul 06.15 seperti inilah guys. Ya, jalanan masih sepi gitu ya. Jadi saya pun agak lebih irit bahan bakar, tidak perlu lagi menghadapi kemacetan gitu ya. Saat sini saya punya rencana memang mau pulang ini, mau istirahat di rumah gitu ya. Nah, agak apa ya, badan ini kayak letih gitu, pengen istirahat gitu ya. Di sini daerah sini susah cari sarapan yang murah-murah, serba mahal. Oke dulu ya, jangan lupa like, subscribe dan komen dan juga share. Oke, thank you, God bless.